Shalom. Sukacita. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumah peninggalan Eliezer, orang Damaskus itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Tema kita hari ini adalah janji yang sejati. Janji yang sejati. Berbicara tentang janji, maka di situ ada namanya pengharapan. Tapi jangan salah, bicara tentang janji pun di situ ada yang namanya was-was. Betul, ada cemasnya. Sehingga banyak orang suka namanya janji. Karena janji berarti 50% pasti ada pengharapan di situ. Betul ya? Seperti tadi Pak Nixon punya kesaksian. Ya, kalau ada pekerjaan nanti saya akan panggil kamu. Indikasinya sudah ada berapa persen dalam tangan. Betul? Itu namanya janji. Tetapi di dalam janji pun kita cemas. Dipanggil apa enggak ya? Dipanggil enggak ya? Kadang-kadang kan ini ada dalam namanya janji. Dan mungkin orang berpikir bahwa kecemasan itu adalah orang yang tidak beriman. Kecemasan terhadap janji itu adalah orang yang tidak beriman. Saya katakan kecemasan terhadap janji adalah sesuatu yang normal. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang sangat terbatas, dibatasi oleh waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita boleh tahu masa lalu kita boleh tahu masa saat ini, tapi kita tidak tahu satu detik dan satu hari yang ada di depan kita. Itu yang membuat kita cemas. Dan banyak orang berkata begini, Pak, kenapa Tuhan tidak kasih tahu saja masa depan buat kita? Kenapa Tuhan tidak membuka mata kita untuk melihat berapa tahun saya bisa hidup, berapa tahun saya bisa dapat pekerjaan, saya bisa kembali ke Indonesia, berapa tahun saya bisa melakukan ini dan itu. Betul? Kan lebih bagus begitu. Kalau saya tahu itu, maka saya bisa merancang hidup ini dengan sistematis. Saya bisa merancang hidup ini dengan baik. Tapi saudaraku, apakah itu baik? Saya katakan itu tidak baik. Karena ketika Tuhan menyatakan itu bagi kita, kecemasan lebih banyak daripada pengharapan. Amin. Mana gak takut? Satu hari sudah mau dekat mati. Betul. Mana gak lebih cemas? Semakin kurang satu hari, semakin tambah cemas. Apalagi dia orang Kristen tapi tidak siap mati. Mana gak cemas? Maka saya mau katakan, kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi tinggal dalam kecemasan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam hidup ini. Sama dengan khawatir. Orang Kristen boleh khawatir, tapi orang Kristen
tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran. Itu sama dengan tidak boleh tinggal dalam kecemasan. Nah saudaraku, siapa bilang Abraham adalah seorang bapa beriman, dia tidak pernah cemas? Teks kita menunjukkan bahwa dia cemas terhadap janji Tuhan. Dia takut terhadap janji Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjalanan waktu di mana dia sudah taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mewujudkan janjinya. Apakah Tuhan lalai? Apakah Tuhan lupa? Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali lupa dan tidak pernah lalai. Bahkan dia penjaga hidup kita, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Maka dalam konteks waktu yang ada, dari janji Tuhan, Tuhan bilang keluar dari tanahmu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan katakan, aku memberkati engkau dan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi setelah janji itu, dalam perjalanan waktu yang panjang, Tuhan tidak lagi berbicara kepada Abraham. Dan dalam keberadaan yang sering kali para teolog katakan the absence of God, Allah tidak berbicara, Allah tidak hadir, Allah membisu pada saat itu. Dalam pengertian Allah tidak bicara apa-apa lagi kepada Abraham. Pada saat momen itulah Abraham mulai ragu dengan janji Tuhan. Abraham mulai kecewa terhadap janji Tuhan, dan dia mulai was-was, apakah Tuhan menepati janjinya atau tidak. Nah, saudaraku, dalam konteks ini dikatakan ketika Abraham berada dalam kondisi itu, maka Tuhan datang dan Tuhan bilang sama Abraham, ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ketika firman Tuhan ini datang kepada Abraham, Abraham katakan begini, dalam konteks ini tidak ada, tapi dalam pemikiran saya, penafsiran saya, Abraham bisa saya berkata, lu boleh janji dari keturunan saya, tetapi buktinya sampai umur sekian, janjimu itu tidak terbukti. Mungkin saja Eliezer ini yang menjadi ahli waris. Tuhan katakan tidak, keturunanmu. Sebenarnya kalau saya bilang, saya Abraham pada saat itu saya bilang, untuk apa lagi tunggu lama? Sekarang saja, betul. Lakukan saja, karena kecemasan akan hilang kalau janji itu dapat dijawab saat itu. Itu kan harapan manusia, betul? Kecemasan itu akan hilang ketika janji itu terjawab saat itu. Ketika kita datang, kita shigoto arimasu ka? Kemudian dia bilang, hai, arimasu, dozo. Langsung kata, langsung hilang cemas itu. Betul ya? Tetapi datang, kemudian ya, nanti beberapa hari lagi ya. Kita cemas-cemas harap. Harap ini, betul. Atau yang lain kita sudah naksir-naksir dan kita datang. I love you. You love me. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dia bilang pertanyaannya pulang berdoa. 1 hari lagi datang ada jawaban. Saya pikir 1 hari itu kita nggak bisa tidur. Iya, harap-harap cemas. Betul. Kenapa? Karena antara datang lagi ini antara ya dan tidak. Harapan kita apa? Tidak. Harapan kita ya.